Halo semuanya, kalau di video sebelumnya kita udah pernah membahas tentang konfigurasi mesin V-twin atau V2 sampai dengan V5. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas sisanya yang langsung kita mulai dari V6 atau V6. V6. Mesin V6 adalah sebuah konfigurasi mesin yang terdiri dari 3 silinder di masing-masing baris atau silinder banknya. Nah, kebanyakan mesin V6 sendiri memiliki sudut pemisah setiap bank sebanyak 90 derajat dan dianggap cocok dipasangkan pada kendaraan dengan penggerak roda depan. Mengingat ukurannya yang sedikit lebih pendek, memungkinkan untuk diaplikasikan secara transverse. Selain itu, juga konfigurasi V6 sangat efektif untuk menggantikan mesin inline 6 yang panjang. Namun, dengan ukuran serta teknologi saat ini, sekarang V6 sendiri dianggap sebagai konfigurasi yang dapat menghasilkan performa tinggi dengan tenaga dan torsi yang bisa mendominasi, serta juga bisa menghasilkan efisiensi bahan bakar dengan tingkat efisiensi yang besar. Oleh karena itulah, saat ini Formula One lebih mengunggulkan konfigurasi V6 dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. Setiap mesin yang memiliki jumlah silinder ganjil di setiap barisnya termasuk V6 ini adalah tidak akan bisa bergerak dengan seimbang, yang artinya akan menghasilkan getaran. V6 sendiri memiliki varian lainnya juga yang disebut dengan VR6 yang hadir dengan derajat konfigurasi yang sempit untuk setiap silindernya dan memungkinkan untuk dibungkus dalam satu buah silinder bank dan ditutup di bawah satu silinder head. Nah, pabrikan yang pertama kali memperkenalkan konfigurasi ini adalah Volkswagen Group pada tahun 1991 dengan line-up Passat B3 sedannya. Sedangkan untuk mesin V6 generasi pertama diproduksi oleh Marmon Motor Car Company pada tahun 1905. Dan pada dunia balap, V6 diperkenalkan pertama kali oleh Lancia dengan hasilnya yang lumayan memuaskan. Lalu selanjutnya disusul oleh Ferrari dengan dyno V6-nya yang disematkan pada Ferrari 246 di F1. LaFerrari juga pernah memakai mesin V6 untuk sepeda motor, dan kemudian mesin tersebut diperbesar lagi untuk diaplikasikan ke truk dan bus, yang dimana langsung lompat dari motor ke kendaraan berat. V8. Mesin V8 adalah mesin 8 silinder dengan 2 buah silinder bank yang terhubung melalui satu buah crankshaft. Mesin V8 pertama kali diciptakan oleh French Company pada tahun 1904 dan diproduksi massal pertama kali oleh Cadillac dari Amerika dengan L-head-nya dan dipopularitaskan oleh Ford melalui mesin flathead V8 pada tahun 1983. Nah, biasanya V8 sendiri diproduksi sebagai mesin special engine seperti pada balapan Australian Auto Racing dan juga terutama supercar V8. Sedangkan pada F1, V8 engine mulai masuk pada musim 2006 sebagai ganti V10 engine untuk memangkas biaya dan mengurangi tenaga yang saat itu dianggap semakin liar. Nah, dan di samping itu oleh karena performanya mesin ini juga tentunya ikut meramaikan dunia industri seperti diaplikasikan di mesin truk dengan daya angkut yang besar, mesin industri dan juga mesin pesawat. Lalu dengan kapasitasnya yang sudah tergolong besar, mesin V8 dinilai mampu memberikan torsi dan tenaga yang besar. Itulah mengapa mereka paling sering diaplikasikan di muscle car, yang tentunya dengan sedikit sentuhan pedal gas saja, jelas pengemudi pasti bisa merasakan tenaga yang melimpah ruah beserta dengan jarum indikator yang bergerak begitu aktif dan bersahaja. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa mesin ini sangat disegani dan dirasa bisa memberikan fancy driving experience dan performa yang terbaik bagi pengemudinya. Contoh mobil produksi massal yang menggunakan konfigurasi mesin ini adalah Chevrolet Corvette Stingray, Ford Mustang GT, BMW M5, dan Ferrari SF90 Stradale. Sedangkan di Indonesia sendiri, mesin V8 yang paling dekat di kantong bukan lain BMW 530i dengan kode E34, sebuah mobil tua yang sangat-sangat menarik untuk dimiliki dan dikoleksi. V10. V10 walaupun hadir dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin V12, nyatanya, sebuah kendaraan yang disematkan konfigurasi mesin seperti ini sangatlah jarang diterapkan. Alasannya karena V10 tidak memiliki balance yang baik dan menciptakan istilah rocking couple yang bisa terjadi pada sebuah kendaraan dengan 5 silinder segarisnya. Oleh karena itu, mesin V10 biasanya membutuhkan kehadiran part tambahan yang disebut dengan balance shaft agar getaran bisa direduksi. Pada awal penerapannya, mesin ini diciptakan untuk mendapur pacukan sebuah kendaraan angkutan, yakni lokomotif dengan model bus Salzer pada tahun 1936 dan juga tank baja Leopard 1.
Lalu Volkswagen seperti biasa dengan inovasi kuatnya, mencoba mengikuti dengan merilis mesin V10 CDI Engine yang merupakan sebuah konsep mesin 10 silinder V plus turbocharger yang disematkan pada Volkswagen Phaeton dan Touareg SUV yang merupakan sebuah mobil dengan kelas premium nan wah. Barulah selanjutnya disusul oleh Lamborghini V10, Porsche V10, BMW S85, dan juga Audi V10 yang semuanya sama-sama menggunakan mesin dengan racikan V10. Motor-motor dari pabrikan gila juga ada juga yang menyematkan mesin V10-nya, contohnya Milliard Viper V10 yang merupakan motor dengan power core asal Dodge Viper V10 yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 500 daya kuda. Dan dalam sejarahnya, mesin V10 paling banyak disematkan untuk penggunaan dalam ajang kompetisi balapan F1. V12. Selanjutnya, V12, salah satu mesin V dengan silinder banyak yang paling banyak beredar setelah V8, bahkan lebih banyak digunakan dibandingkan V10 tadi. Mesin ini pertama kali dipasangkan pada sebuah kapal balap di tahun 1904, dan keunggulan terbesar dari mesin ini adalah keseimbangan mesin yang luar biasa dan penyaluran tenaga yang halus, membuatnya banyak diaplikasikan di kelas-kelas mobil mewah, kapal mewah, pesawat mewah, dan juga tank mewah. Lebih dari itu, ada juga mesin prototipe yang gak kalah mewah pada ajang kompetisi Formula One di tahun 1991-an. Keseimbangan ini didapatkan dari konfigurasi 12 piston pada 2 buah silinder bank yang terhubung melalui sebuah crankshaft, yang sudah tentu menghasilkan primary dan secondary balance yang baik serta ditambah derajat pemisah silinder bank yang tepat plus firing order yang sesuai tentunya akan menghasilkan balance sebuah mesin yang sempurna. Firing ordernya sendiri biasanya terjadi secara berurutan yang terjadi setiap 60 derajat. Maka dari itu, mesin ini hanya bisa mencapai balance yang sempurna jika memakai derajat antara baris silinder sebesar 60 derajat juga. Nah, untuk kekurangannya adalah kompleksitas dan friksi yang jauh lebih banyak, mengingat jumlah silinder dan partnya yang lebih rumit. Dan untuk kekurangan kedua yaitu sangat sulit dipasangkan apalagi pada sedan, yang membuat biaya assembly juga jadi tinggi mengingat tempat pemasangannya yang sempit dan terbatas. Oleh karena itu, V12 lebih sering digunakan pada tank baja, lokomotif, dan juga mesin kapal. Sedangkan pada kompetisi F1, mesin V12 ada pada Honda RA271 dan juga Tatra T813 dan juga T815 untuk mesin dieselnya. Nah, seumur-umur kita pribadi aja lihat mesin V12 langsung itu baru sekali pas zaman masuk sekolah di BMW 750 Li tahun 1996. Cuma nggak coba test drive karena takut rusak punya orang. Oke, kita lanjut lagi. V14. Mesin V14 adalah mesin 14 silinder berbentuk V yang masing-masing barisnya memiliki 7 silinder. Konfigurasi ini sangat-sangatlah langka dan hanya digunakan pada truk berukuran besar. Lalu selanjutnya sebagai mesin generator energi dan propulsi pada kendaraan laut. Salah satu perusahaan yang membuat mesin ini adalah MAN B&W yang membuat varian V14 dengan konfigurasi mesin dieselnya. Dan perusahaan yang meminang mesin ini adalah Explore Dream dan Norwegian Spirit. Di masa lampau, V14 juga sempat dipakai di 19 kapal kargo SA-15 tipe Arctic Cargo yang memiliki 2 buah mesin V14. Alasan mesin ini kurang diminati ya jelas, bukan lain karena jumlah silinder pada setiap banknya yang ganjil yang membuatnya susah untuk dibalance. Alhasil V12 dianggap lebih mudah, murah, dan juga sudah balance, dan membuat V14 pun jadi kurang dilirik oleh para engineer. V16. Mesin V16 adalah mesin 16 silinder berkonfigurasi V, di mana mesin ini memiliki 8 silinder di masing-masing barisnya. Mesin ini juga dianggap sangat-sangat langka dan sangat jarang bisa kita temui selayaknya seperti V8 dan juga V12. Nah, untuk penerapannya, V16 sendiri pertama kali diaplikasikan pada sebuah pesawat di tahun 1910, diikuti dengan beberapa mobil pada tahun 1930-an. Nah, selebihnya pada generator dan juga lokomotif yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Mobil produksi massal pertama yang memakai mesin V16 adalah Cadillac V16 yang diluncurkan pada tahun 1930-an. Lalu dilanjutkan lagi oleh Cadillac pada tahun 2003 pada mobil konsepnya dan juga Rolls-Royce D100iX-nya. By the way, mesin ini juga sempat dipakai oleh mobil yang digunakan oleh Johnny English Reborn dengan Rolls-Royce Phantom V16-nya.
Sedangkan pada sebuah kompetisi, V16 pertama kali dipasangkan oleh Maserati Tipo V4. Yang dimana pada saat mesin ini dipakai pada balapan Grand Prix, mesin ini berhasil memecahkan rekor dunia mobil tercepat di angka 245,9 km per jam pada sebuah acara di Italia. V16 juga pernah dipakai di F1 pada tahun 1950-an sampai dengan 1955-an. V18, seperti yang kita tebak, mesin ini adalah mesin yang sangat langka karena penerapannya hanya terbatas pada mesin diesel untuk keperluan tambang, generator listrik, lokomotif, dan juga kendaraan laut. Setahu kita sih belum ada mobil yang pakai mesin V18 ini, kecuali untuk truk tambang yang pakai balas 75600 dan juga Liebherr dengan seri T282B yang ditenagai oleh mesin V18. V20. Mesin V20 adalah mesin 20 silinder yang satu baris silindernya berjumlah 10 silinder. Mesin diesel V20 berkapasitas besar telah digunakan pada lokomotif bermesin diesel, truk tambang, generator listrik, dan juga kendaraan laut mulai dari tahun 1930-an. Dan walaupun setahu kita nggak ada mobil produksi massal yang mengaplikasikan mesin ini, tapi pabrikan mobil asal Jerman yakni Mercedes-Benz pernah juga memproduksi mesin V20 untuk dipasangkan pada kendaraan laut. Sedangkan untuk lokomotif, mesin elektromotif EMD diesel two-stroke turbo diesel pernah dipakai di lokomotif listrik seperti EMD ST45 pada tahun 1960-an. V24. Mesin V24 adalah mesin 24 silinder di mana ada 12 silinder di masing-masing baris silinder. Mayoritas mesin V24 adalah dua mesin V12 yang terpisah dan diletakkan bersebelahan. Jadi bukan murni V24. Konfigurasi mesin ini biasanya dipakai di lokomotif dan truk yang sangat-sangat besar. Nah, sebuah mesin V24 yang pernah diproduksi oleh pabrikan mobil adalah mesin berkode AA6 yang dibuat oleh Fiat pada tahun 1930-an yang hadir sebagai sumber tenaga untuk pesawat kompetisi yakni Massey MC-72. Tor 24 juga pernah ditenagai oleh mesin V24-71 Detroit Diesel yang bisa menghasilkan tenaga hingga 3.974 daya kuda. Dan mesin ini juga pernah dipasangkan pada kapal besar dengan panjang 92 kaki dan mampu berakselerasi sampai dengan kecepatan 210 km per jam. Dan itu dia pembahasan tentang mesin berkonfigurasi V. Sebenarnya sih masih banyak lagi mesin-mesin keren lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, kita juga bakalan membahas tentang mesin W untuk video selanjutnya. Dan udah, itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jangan ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.